Shalom saudari, kita mulai lagi pendalaman Alkitab kita. Minggu ini masih menjadi pokok bahasan seri doa, dan minggu ini kita bahas tentang sikap doa yang menyalurkan kuasa Tuhan. Oke, doa adalah suatu hal yang setiap orang percaya hampir lakukan setiap hari, tapi justru karena rutinitas, kadang kita lakukan menjadi suatu rutinitas tanpa memaknai dan tanpa melihat ada kuasa yang menyertainya, saudara-saudari. Dan itu suatu kuasa yang pasti, tinggal bagaimana sikap hati ataupun pola pikir kita melihat. Nah, lanjut aja kita melihat dari minggu lalu untuk bisa melihat kelanjutannya. Kita sudah melihat hal-hal yang kita dapat dari minggu lalu. Kita melihat bagaimana sikap doa yang melihat kuasa Tuhan dari mujizat yang Tuhan kasih unjuk di dalam kitab Yohanes. Kenapa dipakai Yohanes? Karena Yohanes juga memperlihatkan Yesus sebagai anak Allah, sebagai Tuhan yang memiliki kuasa. Ya, dari mujizat yang pertama, air menjadi anggur, kita melihat bagaimana ini sikap dasar yang pertama di dalam doa, bukannya mengatur Tuhan, bukan hanya sekedar meminta, tetapi melibatkan Tuhan untuk mengatur. Dan bagian kita adalah untuk meminta tuntunannya, saudara-saudari. Amin ya, Anda sudah jelas itu. Kemudian dari Yohanes keempat, yaitu mujizat yang kedua, bagaimana seorang anak pejabat istana, gitu, anaknya sakit, pejabat istana ini memiliki, menurut saya, iman yang percaya pada perkataan Tuhan. Tuhan mengkritik banyak orang, yaitu percaya ketika mereka melihat. Tetapi orang ini ketika Tuhan bilang, pulanglah anakmu sembuh, dia yakin, dia berjalan pulang. Tanpa sadar, tanpa mengetahui apakah anak itu sembuh atau tidak, tetapi dia yakin ketika Tuhan ngomong begitu, sembuh. Ya, jadi ketika kita mulai melihat bahwa apa yang dikatakan Tuhan itu, apa yang dikatakan firman Tuhan, itu pasti terjadi, maka kita akan pasti melihat kuasa Tuhan. Kemudian dari mujizat yang ketiga, yaitu dari Yohanes 5, bagaimana orang yang lumpuh 38 tahun, itu dia menceritakan tentang ketidakberdayaannya. Tapi ketika Yesus datang, Yesus mengatakan satu patah kata aja, ya, bangkit, angkat tilammu dan berjalanlah. Dan dia ikutin, saudara. Jadi ketika kita mengikuti firman Tuhan, daripada melihat, daripada lumpuh terikat dengan fakta, maka Anda akan melihat kuasa Tuhan. Amin. Nah, itu saudara ketiga minggu lalu kita lihat, dan sekarang minggu ini kita akan melihat di dalam kuasa keempat, tetapi kita akan melihat di dalam paralelnya di kitab Matius, yaitu mujizat 5 roti, ya saudara, 2 ikan untuk 5.000 orang. Anda sudah tahu. Tapi dalam Matius 14 ayat 15, Yesus katakan, firman Tuhan katakan, menjelang malam murid-murid datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena orang-orang yang mengikuti mereka itu banyak, 5.000 lebih, dan mereka nggak punya sesuatu yang cukup. Ya, dikatakan tempat ini sunyi, hari sudah mulai malam, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Saudara, ini sesuatu yang logika, tetapi saudara, yang dibalik ini adalah begini, saudara, ya. Murid-murid, apakah mereka peduli dengan orang-orang ini? Ya, mereka peduli, tetapi mereka memulai dengan apa yang mereka miliki, dan mereka nggak miliki cukup. Saudara, seringkali kita datang kepada Tuhan, kita nggak peduli sama orang, tetapi kita mau tolong sesuatu orang, atau baru mau bergerak ketika kita merasa kita memiliki cukup, saudara. Ketika Anda mulai bergerak dengan baru kata Anda dan saya baru memiliki cukup kekuatan, cukup finansial, cukup apalagi saudara kemampuan, saudara, maka Anda sedang menahan kuasa Tuhan. Kuasa itu sudah ada, tetapi kuasa itu mengalir kerajaan Allah. Kuasa di kerajaan Allah, saudara, mengalir dari bait Allah, dari tata Allah, mengalir. Anda dan saya menjadi perantaranya. Dan kadang-kadang pola pikir, cara lihat kita inilah yang menghambat aliran itu. Ketika aliran itu adalah sama dengan apa yang Tuhan inginkan, firman Tuhan katakan, maka aliran itu akan mengalir, kuasa Tuhan akan menyatakan. Apa respon Yesus? Respon Yesus, saudara-saudari, ingat, saudara, ya, ini Anda melihat tadi bagaimana murid-muridnya itu, mereka mau memulai dengan apa yang dimiliki. Respon Yesus kemudian di Matius 14 ayat 16 katakan, kamu harus memberi makan. Yesus mengatakan begini, saudara, dengan kata lain, buat saya, Tuhan mengatakan begini, ini kata-kata saya. Yesus melihat beban di hati. Kadang kita nggak punya sesuatu untuk kita pakai untuk nolong orang.
untuk menyatakan pedulian kita, tetapi buat Tuhan bukan tentang apa yang ada pada kamu, apa seberapa cukup yang kamu milikin, tetapi bagaimana beban hati kamu. Ketika kita mulai dengan beban hati, itu yang kata Yesus sampaikan, kamu harus menerima, kamu harus punya beban di hati, kamu harus punya hati untuk mencukupi mereka. Bukan karena kamu punya, tapi murid-muridnya kan mau dengan cara logika dunia, yaitu mereka mau memulai dengan apa yang dimiliki. Tapi Tuhan bilang enggak. Kuasa Tuhan akan dinyatakan, akan mengalir kepada kita ketika kita mulai dengan beban di hati, dengan hati yang benar, hati yang lurus, hati yang mengasihi, hati yang punya peduli kepada orang lain. Bukan karena Anda dan saya memiliki berlimpah. Dunia bilang, kamu masih butuh, kamu masih belum punya apa-apa. Udah, ya nggak usah terlibat. Saudara salah, Tuhan mau cari hati. Begitu ya. Makanya dalam firman Tuhan katakan, ini aku Tuhan, utus aku. Bukan punya kemampuan, tetapi punya hati. Makanya di dalam Matius 14 ayat 17 Yesus bilang, yang ada pada kamu, yang ada pada kami Tuhan, nggak cukup, hanya 5 roti 2 ikan. Tetapi Tuhan bilang, bawa kepadaku. Tuhan suruh, lalu Yesus menyuruh mereka untuk membawa sekecil apapun yang kita milikin, ya, berikan pada Tuhan. Janda di Sarfat, ketika Nabi Tuhan minta, berikan aku roti, bikin aku roti, kasih aku makan. Saudara, Anda bayangkan kalau janda ini tidak memiliki beban hati untuk menolong orang lain juga, maka dia akan dibilang, karena itu masa susah sekali, dia hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak, dia akan bilang, aku nggak punya apa-apa. Tapi dia tetap bilang, walaupun dalam bentuk sarkasme, aku hanya punya ini, kalau sesudah itu aku mati. Artinya apa? Aku mau bantu, tapi aku nggak punya. Aku hanya punya yang sekecil ini. Tetapi kemudian Nabi itu katakan, bikin aku dulu, artinya berikan kepadaku. Ya, terakhir yang terjadi adalah kuasa Tuhan mengalir. Ini pun sama. Hanya 5 roti 2 ikan, bawa ke Tuhan. Lalu maka yang terjadi adalah saat dibawa ke Tuhan, kuasa yang besar itu terjadi. Saudara-saudari, kepedulian dimulai dengan kepedulian, hati yang peduli. Ya, sekecil apapun yang bisa kita berikan, yang bisa kita lakukan, asal kita mulai dengan beban hati yang peduli, bukan untuk mengambil untung, bukan untuk show off, untuk kasih unjuk, tetapi untuk murni hati yang beres. Maka saat kita bawa kepada Tuhan apapun yang kecil, saudara, mungkin ada sebagian orang bilang, saya nggak punya apa-apa. Saudara, Anda punya waktu, kadang bukan hanya materi. Ketika kita punya waktu yang Anda berikan untuk mendengar orang yang punya masalah, waktu yang Anda berikan ketika Anda memulai dengan doa yang sungguh-sungguh dengan hati, buat orang itu bukan hanya sekedar asal mendoa, maka akan mengalir kuasanya itu, saudara-saudari. Jadi jangan bilang kita nggak punya apa-apa. Selalu daripada kita punya. Janda di Sarfat itu di saat yang miskin, walaupun dia nggak punya banyak, dan dia punya yang terakhir yang paling kecil, paling dikit, tapi paling tidak dia punya sesuatu, saudara. Dan itulah, ya. Jadi inilah yang membawa kuasa Tuhan. Hati Anda dan saya dimulai di hati, dan kita berikan pada Tuhan, maka akan mengalir kuasa Tuhan. Lalu kemudian mujizat yang kelima dalam Injil Yohanes adalah sesaat sesudah mereka melihat mujizat 5 roti 2 ikan, saudari. Dalam Yohanes 6 Anda ngelihat, ya tadi 5 roti 2 ikan juga Yohanes 6 juga, tapi ayat yang awal kemudian Yohanes 6 ayat 17-18. Sesudah 5 roti 2 ikan mujizat itu, kemudian hari menjelang malam, Yesus suruh mereka ke seberang dulu. Ya, ke seberang naik perahu, dan di tengah jalan di perahu itu hari sudah gelap, Yesus belum datang. Lalu mereka belum datang, ketemu mereka, laut bergelora, angin kencang. Ya, mereka sudah mendayung, tetapi karena laut bergelora, angin kencang seperti jalan di tempat. Ya. Ini sering terjadi dalam hidup kita. Kok Tuhan, mana ini? Padahal kita udah ngelihat mujizat Tuhan. Sebelumnya udah ngelihat loh seperti murid itu. Tapi ketika hari gelap, lihat keadaan gelap, kehidupan kita itu putar ombang-ambing, gak ada kemajuan, kita berusaha tetapi kayak jalan di tempat. Saudara, kita mulai ragu. Tuhan, mana Engkau sertai enggak? Tuhan, Engkau ada enggak? Dan ketika Yesus berjalan di atas air menghampiri mereka ngelihat dengan logika ini gak mungkin. Sehingga mereka takut, mereka pikir itu hantu. Kalau Anda baca di dalam Injil yang lain, itu
Ya, jadi saudara, Anda ngelihat ini yang terjadi, dan apa ini? Yaitu banyak orang, ini cara saya ngomong, tapi juga bisa bicara dengan lain. Banyak dari kita melihat penyertaan Tuhan dari keadaan dan logika, dan itulah yang menahan kuasa Tuhan. Tetapi lihat, di dalam firman Tuhan, sebelum Tuhan menyuruh mereka, ya, sebelum gelombang laut gelora menerpa mereka, saudara, sebelum Yesus jalan atas air itu juga, saudara, Yesus sudah bilangin, dari dalam Markus Yesus bilang, Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu, berangkat lebih dahulu ke seberang dan ke Betsaida. Ada tujuan yang khusus, bukannya tanpa hal yang tidak, murid-muridnya suruh ke seberang nggak tahu kemana, nggak, ke Betsaida, saudara. Maksudnya apa? Saudara, kita harus melihat penyertaan Tuhan hadir, bukan dari keadaan dan logika. Kadang logika mungkin sudah gelap, nggak ada, nggak kelihatan Yesus. Logika juga mungkin mana mungkin, ya. Tetapi ketika kita melihat penyertaan Tuhan dari firman yang Tuhan sampaikan kepada kita, kalau Tuhan bilang ke seberang ke Betsaida, maka itu terjadi. Yang terjadi adalah ketika Yesus ada di perahu mereka menyadari bahwa Yesus ada hadir menyertai. Seketika itu juga mereka sampai di pantai mereka tuju. Jadi Anda ngelihat, jangan melihat penyertaan Tuhan dari keadaan dan logika, itu akan menahan kuasa Tuhan, menghambat kuasa Tuhan. Namun melihatlah penyertaan Tuhan dari firman-Nya, maka kita akan melihat kuasa yang luar biasa, saudari. Amin. Nah, kemudian kita lanjut pada mujizat yang di dalam kitab Yohanes, mujizat ke-6, saudari, yaitu seorang yang buta sejak lahir. Di dalam Yohanes 9, saudari, waktu Yesus lewat, ada seorang buta yang sejak lahir buta. Jadi kemungkinan besar adalah dia tidak memiliki bola mata ataupun biji mata. Ya, murid-muridnya bertanya, Rabi, siapakah yang buat dosa, orang ini atau orang tuanya sehingga ia melahirkan buta? Saudara, ini adalah jebakan. Pola pikir dunia yang menghambat kuasa Tuhan adalah selalu berfokus pada siapa yang berdosa. Ini terjadi di Taman Eden. Saudara, Tuhan gak tertarik untuk mencari siapa yang paling berdosa, karena kita semua telah jatuh dalam dosa. Di Taman Eden, Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular. Saudara-saudari, Tuhan gak bisa itu. Ya, mencari ketika Anda punya masalah, ketika kita terlibat dalam satu masalah, adalah paling mudah untuk mencari ataupun menyalahkan. Ini salah siapa? Ini salah kamu, ini salah kamu, ini salah dia, ini salah dia. Saudara, itu paling gampang dan itu paling mudah dilakukan, dan itu adalah pola pikir dunia yang menahan kuasa Tuhan. Kenapa? Karena Allah berkata, dia datang kepada kita bukan sebagai hakim. Yesus datang bukan sebagai hakim, dia datang sebagai I am the way, saya jalan. Sehingga pola pikir kita bukan pola pikir mencari siapa yang salah, yang harus disalahkan, tetapi pola pikir yang Yesus kasih tunjukkan dalam Yohanes 9 ayat 13. Bukan dia, bukan orang tuanya, tetapi pekerjaan Allah harus dinyatakan. Artinya saudara-saudari, kalau kita mau melihat kuasa Tuhan mengalir di dalam doa kita harus memiliki sikap hati bagaimana nggak perlu cari kesalahan, ini salah siapa. Normal di dunia ini kita mengalami hal-hal yang nggak sempurna. Normal kita ngambil keputusan, itu kita bingung. Saudara, kita bukan maha tahu. Tuhan gak suruh kita serba tahu. Memang bagus kalau kita tahu, tapi kalau kita nggak tahu pun gak apa-apa, bersandar sama dia. Nah, saudara, ketika kita punya masalah, datang ke Tuhan, izinkan Tuhan memberikan tujuan. Roma 8:28, kita tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi dan dipanggil sesuai dengan tujuannya. Saudara, rencananya, tujuannya. Saudara, Anda ngelihat Tuhan turut bekerja dalam hal apa? Dalam keadaan yang kacau. Kita nggak usah saling menyalahkan. Kita bawa ke Tuhan. Saudari, saling menyalahkan menimbulkan perpecahan. Bawa ke Tuhan membuat kita bersatu. Datang ke Tuhan dan biar Tuhan bekerja membawa kebaikan. Bekerja membawa tujuannya. Saudara, membuat kita bisa melihat kasih Tuhan sehingga kita bisa mengasihi Tuhan. Itulah sebabnya Roma 8:28 katakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk melakukan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Ketika kita mulai melihat sungguh Tuhan mengasihi kita, lewat masalah aja Tuhan mau ikut campur, dalam masalahnya karena kita, Tuhan ikut campur. Sesuai dengan tujuannya, Tuhan yang beri tujuan, saudara. Iya, itu dia. Jadi Anda ngelihat bahwa ya, mencari siapa yang salah itu akan menghambat kuasa Tuhan, tetapi mengizinkan Tuhan bekerja, maka kita akan melihat bahwa kuasa Tuhan mengalir. Keadaan buruk rendah bukan datang dari Tuhan. Dunia sudah jatuh, namun saat kita datang dan serahkan pada Tuhan, maka dia akan memberikan tujuan atas keadaan itu. Amin. Nah, sekarang kita lanjut kepada
mujizat yang terakhir, dan itu juga untuk menunjukkan pola pikir yang Tuhan mau kita miliki supaya kita melihat kuasa Tuhan, yaitu mujizat terakhir itu kebangkitan Lazarus, saudari. Anda ngelihat di dalam Yohanes 11 ayat 21, ini yang kita mau Tuhan mau sampaikan pada kita, mengubah pola pikir, yaitu Marta ketika Yesus menemui Marta, dan Anda sudah tahu ceritanya. Lazarus sudah mati, tapi Marta bilang, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Saudara, Marta tahu Yesus punya kuasa, pasti. Saudaraku pasti tidak mati, punya kuasa. Marta dengan saya kata, dia percaya Yesus adalah Tuhan dan memiliki kuasa, saudari. Amin. Tapi kemudian singkat cerita, kita perpendek cerita, Yesus ketemu Marta, Yesus ngomong sama Marta, kemudian ngomong sama Maria, akhirnya Yesus minta bawa dia ke kuburan Lazarus. Lalu di Yohanes 11 ayat 39, Yesus ngomong kepada Marta yang sama yang tadi percaya Yesus punya kuasa dan Yesus adalah Tuhan. Yesus bilang, angkat batu itu. Tapi Marta stopin, Tuhan, saudaraku sudah mati 4 hari, sudah bau. Apa maksudnya? Saudara, banyak orang percaya Yesus Tuhan dan punya kuasa, tetapi mereka meragukan cara dan waktunya Tuhan. Marta ketika Tuhan punya cara, keluarin batu, angkat batu itu, singkirkan batu itu, dia bilang, oh bukan caranya kayak begini Tuhan. Udah bau, gak masuk akal. Terus 4 hari. Mereka pikir, waktu udah telat. Saudara, Tuhan punya tujuan bukan? Dia sengaja. Kenapa ini menjadi mujizat terakhir? Karena Yesus mau juga saat itu menjelang kematiannya, dan dia mau kasih unjuk. Dia berkuasa atas kebangkitan. Dia mengalahkan kematian. Ya, sebab itu ketika dipanggil, dia sengaja menunggu. Dia punya tujuan. Saudara, kadang-kadang kita yang menetapkan Tuhan harus segera ya, segini ya, saat ini. Kita menjadi kecewa, karena kenapa? Kita nggak mau peduli tentang rencana Tuhan, tujuan Tuhan. Saudara, ada tujuan, sebab itu ada waktu dan ada cara Tuhan. Amin. Jadi yuk, ketika kita bukan hanya percaya pada Tuhan, tapi kita izinkan Tuhan pakai cara dan waktunya, maka kita akan melihat kuasa Tuhan akan mengalir luar biasa di dalam doa-doa kita. Jadi kita ngelihat dari 7 mujizat ini, saudari, Anda renungkan. Anda nggak usah sama kata-katanya, tapi maknanya Anda dapat. Jadi yuk, kita bukan hanya minta, tapi libatkan Tuhan, atur. Ini sama. Pertama dan ke-7 hampir mirip, saudara. Anda harus percaya Tuhan, tujuan Tuhan, libatkan Tuhan, sehingga izinkan waktu dan caranya. Jangan kita tuntut Tuhan, atur Tuhan. Ya, kemudian kita nggak hanya sekedar menunggu mujizat, tetapi saudara percaya pada firman. Jadi sama, ya, kedua dan ketiga sama. Ya, mulai ikutin firman, bukan ikutin fakta. Bukan berdiri berdasarkan fakta, karena ketika Anda ikutin firman, kuasa itu akan mengalir. Ketika Anda melibatkan Tuhan, diizinkan caranya dan waktunya, maka kuasa Tuhan akan mengalir. Terus kemudian saudara, ketika Anda punya hati, bukan dimulai dengan apa yang Anda miliki, tetapi dengan hati, kesungguhan hati yang peduli, itu akan membawa kuasa Tuhan yang besar, saudari. Amin. Dan ketika Anda mulai melihat penyertaan Tuhan dari firman, bukan dari keadaan, maka Anda akan melihat kuasa Tuhan. Amin. Dan ketika Anda izinkan Tuhan memberikan tujuan pada setiap situasi, saudara, Anda gak pertanyakan siapa yang salah. Anda gak mulai kecewa dengan misalkan situasi yang kita hadapin, tapi Anda percaya, Tuhan, saya bawa kepadamu, berikan tujuan daripada keadaan saya. Mungkin Anda mengalami kegagalan saat ini, tapi izinkan Tuhan berikan tujuan dari keruwetan masalah ini, yang sehingga saya melihat sepertinya saya gagal. Anda gak akan pernah gagal di dalam Tuhan. Amin. Izinkan Tuhan bawa tujuan, memberikan tujuan, bahkan di dalam kekacauan. Meskipun kekacauan itu diakibatkan kita ataupun orang di sekitar kita, bukan salah saya Tuhan, tapi saya ngalapin yang gak enak, bawa ke Tuhan, izinkan dia dan memberi tujuan di dalam setiap masalah dan kekacauan kita. Amin. Saudara, renungkan, tujuannya ini bukan hanya untuk Anda mengetahui, tetapi mengubah pola pikir. Mungkin terlalu banyak, tetapi setiap hari renungkan satu, esok renungkan satu lagi. Gampang kok, kan ini dari cerita kejadian mujizat yang Tuhan lakukan. Jadi Anda sudah tahu mujizat-mujizat itu, tapi sekarang Anda kaitkan dengan pola pikir yang benar untuk mengalirkan kuasa Tuhan. Maka Anda akan
mulai Anda dan saya akan mulai berubah pola pikir sehingga kita menjadi saluran untuk kuasa Tuhan mengalir melalui kita. Amin. Saudara-saudari, kiranya Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Amin.